Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Halo sahabat inspirasi yang dirahmati Allah. Hari ini kita akan bahas surah Al-Asr, masa. Dan di dalam tafsir inspirasi, tema kita yaitu 4 cara menggunakan waktu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr, demi masa. Wal 'asr itu bisa dipahami dengan 4 hal. Yang pertama, demi masa secara umum. Yang kedua, asrud dunya. Yang ketiga, pentingnya sholat asar. Yang keempat, waktu asar itu sendiri. Pemahaman pertama wal 'asri adalah demi masa. Al waktu kasayfi, waktu itu adalah bagaikan pedang. Ilam taqta'u qata'aka, jika engkau tidak memotongnya, dia akan memotongmu. Pemahaman yang kedua itu adalah asrud dunya. Dunia ini sudah berada pada masa yang suri. Seperti misalnya pada masa Nabi Adam itu masih pagi, masa Nabi Nuh dan seterusnya itu zuhur, masa Nabi Muhammad itu asar. Pemahaman yang ketiga yaitu salat asar. Hafizu 'alas shalawati was shalatil wusta. Salat pertengahan ini adalah salat asar. Nah, pemahaman yang keempat itu adalah waktu asar. Waktu asar di sini itu adalah waktu di mana orang-orang sukses itu mengevaluasi dirinya dan merencanakan apa yang akan dilakukan keesokan harinya. Allah bersumpah demi masa. Karena apa? Karena waktu sangatlah penting. Islam memandang waktu sebagai modal kehidupan. Nah, ayat yang kedua dalam surah Al-Asr ini, innal insana lafi khusr. Sungguh manusia berada dalam kerugian. Kerugian di sini itu adalah ketika kita bekerja sehari semalam untuk dunia tanpa mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kerugian juga yang terjadi ketika kita masuk ke nerakanya Allah, ketika kita tidak masuk surga. Itu adalah kerugian yang terbesar yang harus kita hindari. Nah, agar tidak rugi, manusia harus menggunakan waktu hidupnya untuk mencapai kebenaran hakiki. Di antaranya beriman, beramal soleh, puncaknya sholat. Yang ketiga, menyampaikan nasihat. Yang keempat, beriman dengan penuh kesabaran. Ayat yang ketiga ini berbunyi, illalladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali dengan 4 cara. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Cara menggunakan waktu itu ada di dalam ayat ketiga, yaitu illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Kecuali orang-orang yang beriman inilah adalah orang yang tidak rugi. Nah, agar kita tidak rugi, kita harus beriman. Cara menyuburkan iman itu dengan cara zikrullah, memperbanyak mengingat Allah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Senantiasa mengharap ridha Allah, senantiasa mengharap ampunan Allah. Cara kedua dalam menggunakan waktu adalah wa'amilus sholihati, mengerjakan kebaikan dimanapun dan kapanpun agar mendapat pahala, agar mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena pahala kebaikan ini tidak hanya didapatkan di surga, melainkan Allah beri juga pahala kebaikan itu di dunia. Nah, cara yang ketiga dalam menggunakan waktu itu watawasau bil haqqi, saling menasehati untuk kebenaran. Cara yang keempat yaitu watawasau bis sabr, saling menasehati untuk kesabaran. Nah, agar tidak salah menggunakan waktu, agar kita tidak terlena dengan kehidupan dunia, kita harus menggunakan waktu sebaik mungkin. Nah, kesimpulan dapat kita ambil dari surah Al-Asr ini ada 4 hal. Yang pertama, cara menggunakan waktu dengan iman, puncaknya iman. Yang kedua, mengerjakan kebaikan, saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.